Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat episode dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Suhadi Idris Amir. Tentunya di acara kesayangan kita, episode Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat episode, kali ini saya kembali tampil di episode dalam kapasitas sebagai Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia, PTIP, lembaga survei dan konsultan politik yang berpusat di Kota Makassar dan di Jakarta. Sahabat dan sobat episode, pada kesempatan kali ini saya ingin menggambarkan peta politik di dua provinsi, yaitu di Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, dan juga di Provinsi Gorontalo. Kedua provinsi ini itu telah hangat dan telah banyak figur-figur yang telah bermunculan yang mengincar posisi gubernur 1 dan gubernur 2 di dua provinsi ini. Nah, sahabat dan sobat episode, tentu ketika berbicara tentang kontestasi pilgub itu masih cukup jauh. Itu baru dilaksanakan di November 2024 berdasarkan ketentuan undang-undang yang sudah ditetapkan dan disepakati. Namun tentu ketika kita berbicara tentang kontestasi pilgub, memang tidak salah dan tidak tidak salah dan juga tidak terlalu dini ketika figur-figur sudah mulai memperkenalkan diri. Kenapa? Karena ada satu tahapan yang harus memang dimiliki setiap bakal calon, yaitu tahapan pengenalan, yaitu tahapan popularitas, sahabat dan sobat episode. Karena begini, ketika kita ingin maju dalam sebuah kontestasi pilkada, apalagi sekelas pilkada gubernur, maka hal yang pertama yang harus betul-betul diperhatikan oleh setiap bakal calon adalah bagaimana sejak dari dini mempopulerkan dirinya atau mengejar tingkat popularitas maksimal sesuai kebutuhan seorang figur ketika ingin bertarung dalam sebuah kontestasi pilkada gubernur, sahabat dan sobat episode. Jadi tidak salah ketika mereka bergerak sejak dini, sahabat dan sobat episode. Nah, setelah tingkatan popularitas itu dikejar, maka tingkatan berikutnya yang harus dikejar oleh para calon bakal calon gubernur adalah akseptabilitas atau kehadirannya disukai. Karena setelah dikenal, dia juga harus disukai. Supaya menjelang kontestasi untuk mengejar yang namanya keterpilihan atau mengejar elektabilitas, mengejar elektoral, itu tidak susah lagi atau minimal dia mampu bersaing dengan figur-figur yang sudah sangat kuat elektoralnya. Karena tentu dari semua figur-figur yang bermunculan, ada yang sudah memiliki modal elektoral yang kuat dan ada yang sama sekali harus bekerja dari nol karena mungkin dia figur baru atau baru lompat kepada satu tahapan dari mungkin pilkada ke pilgub, sehingga dia harus mengejar figur-figur yang sudah populer di suatu daerah di mana dia ingin maju, sahabat dan sobat episode. Baik, sahabat dan sobat episode, saya mulai dari balon calon gubernur Sultra. Di Sultra ini, sahabat dan sobat episode, tanpa petahana. 2024 Alimasi sudah genap 2 periode memimpin Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara, karena beliau sudah 2 kali memimpin provinsi tersebut. Nah, di sini dari kajian PTIP, dari kajian lembaga kami,
Ada beberapa nama yang saat ini dianggap ingin maju dan tergolong cukup kuat. Dan tentu nama-nama yang saya sebutkan ini memiliki potensi yang sama untuk bisa bertarung dan memenangkan pertarungan. Dari hasil survei yang lembaga kami lakukan di sana, yang dilakukan oleh PTIP, di sana belum ada figur yang betul-betul mendominasi dukungan elektoral setelah Ali Masih tidak maju lagi. Rata-rata figur di sana masih relatif rendah elektoralnya atau masih bisa dikejar oleh figur-figur yang baru memulai atau baru tampil dalam kontestasi pilgub di provinsi Sulawesi Tenggara. Di sini ada Bapak Lukman Abu Nawas. Saat ini dari hasil survei, beliau saat ini berada pada posisi yang cukup bagus karena dia sebagai wakil gubernur saat ini. Kemudian ada Ridwan Bae. Ridwan Bae ini adalah figur yang populer, ketua Golkar di Sulawesi Tenggara, dan juga selalu lolos di perhelatan DPR RI. Dan saat ini menjadi anggota DPR RI fraksi Golkar mewakili provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian ada namanya Abdul Rahman Saleh. Dia adalah ketua DPW PAN Sultera dan juga adalah ketua DPRD Sultera. Beliau cukup mampu diperhitungkan sebab di Sultera ini adalah daerah yang Partai Amanah Nasional itu menguasai. Di sana itu bisa dikatakan kandangnya PAN, kandangnya PT Amanah Nasional sejak dari era Gubernur Nur Alam. Partai Amanah Nasional ini sangat kuat di Sultera dan dalam beberapa musim susah dikalahkan oleh partai-partai lain, sehingga kader-kader yang berpolitik berkecimpung di PAN itu sangat diuntungkan dengan posisi PAN yang selalu memimpin perolehan kursi dan perolehan politik di sana. Nah, tentu posisi itu membuat Abdul Rahman Saleh patut diperhitungkan di perhelatan pilgub di Sulawesi Tenggara, sahabat dan sobat IPISO. Kemudian di sini ada Bapak Kiri Saipul Konggoasa. Ini adalah Bupati Konawe, periode kedua saat ini. Seorang pengusaha yang sukses, Bupati periode kedua. Ini juga pernah memimpin Partai Amanah Nasional. Tentu Bapak Kiri ini adalah tokoh yang sangat diperhitungkan. Saya secara pribadi sangat memperhitungkan beliau mampu bersaing di perhelatan Pilgub 2024 di Provinsi Sulawesi Tenggara. Rusda Mahmud ini sudah maju kemarin. Beliau mantan Bupati 2 periode Kolaka Utara. Tentu beliau adalah tokoh yang jangan diragukan kapasitasnya, popularitasnya, dan tentu ketika beliau ingin kembali maju, beliau pasti adalah salah satu kandidat yang patut sangat diperhitungkan oleh kandidat-kandidat lain. Apalagi sekarang beliau adalah anggota DPR RI dari fraksi Demokrat, sahabat dan sobat IPISO. Kemudian ada Ibu Tina Nur Alam, anggota DPR RI saat ini. Dia adalah istri mantan Gubernur Nur Alam. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, sahabat dan sobat IPISO, PAN ini, Partai Amanah Nasional ini besar di tangan Nur Alam. Dan Ibu Tina Nur Alam ini adalah istri beliau. Tentu pengaruh politik dari Bapak Nur Alam masih kental dan itu bisa menjadi modal utama dari Ibu Tina Nur Alam untuk bisa tampil dalam kontestasi Pilgub di Sultra. Tentu ketika kita membicarakan Partai Amanah Nasional, ya dari sekian banyak tokoh-tokohnya atau figur-figur yang berafiliasi ke PAN, ya ini yang membuat menarik bagi Partai Amanah Nasional di sana. Kenapa? Karena di sini selain Bapak Abdul Rahman Saleh, Bapak Keri Saipul Konggoasa, dan Ibu Tina Nur Alam, tentu ketiganya ini harus bersaing ketika ingin mengendarai Partai Amanah Nasional
untuk menuju kontestasi Pilgub 2024. Jadi harus dimulai dari persaingan internal mereka sebagai partai yang kuat, partai penguasa di sana. Tentu itu menjadi partai yang paling diincar oleh setiap bakal calon gubernur. Kemudian ada Rusman Emba. Rusman Emba ini sekarang adalah anggota DPR RI, mantan Bupati Munah. Kemudian ada Amirul Tamim, anggota DPR RI 2014-2019 dan saat ini menjadi anggota DPD RI. Beliau ini kalau tidak salah adalah tokoh P3 yang patut diperhitungkan kehadirannya. Namun ada satu figur yang saat ini sangat kencang bekerja di sana dan kehadirannya mendapatkan perhatian yang sangat kuat dari masyarakat Sultera, yaitu Bapak Andi Sumage Ruka, mantan Pandam Hasanuddin. Beliau dikenal adalah seorang jenderal yang juga pengusaha kaya raya, yang memang lahir dan besar di kota Kendari, walaupun dia putra Bugis, tapi dia lahir dan besar di kota Kendari. Dan beliau sangat memahami kultur Sulawesi Tenggara dan tentunya teritorialnya, karena beliau adalah seorang Panglima TNI, mantan Pandam Hasanuddin. Seperti itu. Sahabat dan sobat Ipiso, saya pikir nama-nama yang saya sebutkan ini akan memiliki peluang yang sama menuju 2024 di kontestasi Pilgub Sultera, karena ketokohan dan kapasitas mereka, jaringan mereka masing-masing kuat, basis mereka masing-masing kuat, dan dari segi pendanaan politik, dari nama-nama yang saya sebutkan, tidak ada nama-nama di sini yang tidak memiliki kos politik yang kuat. Semuanya memiliki kos politik yang kuat, sehingga kemungkinan besar pertarungan politik di Provinsi Sultera itu akan berjalan sangat dinamis, akan berjalan sangat ketat. Karena ketokohan dari figur-figur yang maju cukup berimbang dan kesiapannya juga cukup berimbang, sahabat dan sobat Ipiso. Baik, sahabat dan sobat Ipiso, saya lanjut kepada Provinsi Gorontalo. Di Provinsi Gorontalo ini dalam catatan saya ada beberapa figur yang disebut-sebut akan maju dan tentu memiliki potensi masing-masing untuk menatap Pilgub Gorontalo. Dalam catatan saya, selain Idris Rahim sebagai wakil gubernur saat ini 2 periode dan juga ketua PAN, tentu Idris Rahim ini adalah figur yang patut diperhitungkan karena sudah 2 periode mendampingi Rusli Habibie. Tentu dia ingin naik kelas menjadi calon gubernur dan ingin menjadi gubernur. Dan ya tentu sangat rasional ketika dia ingin mengincar posisi itu karena dia sudah menjadi wakil gubernur 2 periode. Dan beliau adalah ketua PAN, dikenal juga sebagai seorang akademisi, sahabat dan sobat Ipiso. Kemudian di sana ada figur yang saat ini cukup dijagokan, kehadirannya cukup dinantikan, yaitu Prof. Nelson Pomalingga. Dia adalah ketua DPW P3 Provinsi Gorontalo, Bupati Kabupaten Gorontalo. Kabupaten Gorontalo ini adalah kabupaten dengan DPT terbesar di sana, dengan geopolitik terseksi di sana, sahabat dan sobat Ipiso. Kemudian ada Martin Taha, wali kota Gorontalo. Dia adalah ketua DPD 2 Golkar Kota Gorontalo. Kota Gorontalo adalah DPT kedua terbesar di Provinsi Gorontalo, sahabat dan sobat Ipiso. Kemudian ada Romkono, dia adalah duta besar saat ini. Namanya pun disebut-sebut akan maju di Provinsi Gorontalo, bahkan simpatisan-simpatisannya, relawan-relawannya sudah memasang gambar-gambarnya di sana. Ada namanya Sarip Embunga. Dia adalah Bupati Powatu 2 periode. Tentu sebagai mantan Bupati 2 periode, ya kehadirannya pasti sangat diperhitungkan, sahabat dan sobat Ipiso. Kemudian El Nino, DPR RI dari fraksi Gerindra, tokoh muda yang namanya cukup dibicarakan di Provinsi Gorontalo. Kehadirannya tentu di perhelatan Pilgub
akan membuat Pilgub menjadi berwarna karena ketokohan sebagai tokoh muda dan cukup populer di Gorontalo, sahabat dan sobat IPISO. Kemudian ada namanya Edward Wolok. Dia adalah rektor Universitas Negeri Gorontalo. Tentu sebagai seorang akademisi, kehadirannya bisa mewarnai perhelatan Pilgub Gorontalo karena di sana didominasi oleh politisi. Tentu seorang akademisi akan bisa mewarnai Pilgub ketika dia tampil dan hadir dalam perhelatan itu. Kemudian ada namanya Hamim Pou, Bupati Bone Bulango 2 periode. Sebagai bupati 2 periode tentu kehadirannya pasti pun akan sangat diperhitungkan oleh masyarakat Gorontalo, sahabat dan sobat IPISO. Nah, kemudian Haja Ida Sahida, istri gubernur, anggota DPR RI saat ini, istri Rusli Habibi. Tentu kehadirannya pun pasti akan sangat mengganggu figur-figur yang lain. Karena dia adalah istri seorang gubernur saat ini, sahabat dan sobat IPISO. Namun dia bukan satu-satunya figur perempuan yang dibicarakan. Di sana pun ada namanya Ibu Hana Hasana Padel, istri gubernur 2 periode Provinsi Gorontalo. Padel Muhammad adalah tokoh Golkar, pernah menjadi menteri dan pernah memimpin 2 periode Gorontalo sebagai gubernur. Yang tak kalah nama Setenar Rahmat Gobel, wakil ketua DPR RI dari fraksi Nasdem, juga muncul dan tersebar gambar-gambarnya akan maju di perhelatan Pilgub Provinsi Gorontalo. Nah, tentu kehadiran Rahmat Gobel ini akan membuat perhelatan di sana menjadi seksi sebagai seorang tokoh nasional yang berkiprah secara nasional. Jika ingin kembali ke daerah mengabdi, ini akan membuat perhelatan Pilgub menjadi seksi. Nah, kemudian ada nama Ramdan Pomanto, wali kota Makassar. Telah beredar gambar-gambar di sana. Barisan keluarga beliau, barisan pendukung beliau, barisan pecinta beliau, mungkin apakah itu yang ada dari kota Makassar atau yang ada di Gorontalo, telah meminta Ramdan Pomanto, wali kota Makassar, untuk kembali ke kampung halamannya untuk membangun provinsi Gorontalo. Dan tentu jangan diragukan sosok seorang Ramdan Pomanto, atau yang lebih populer kita sebut Pak DP. Ketika dia ingin kembali ke kampung halamannya, ini akan membuat perhelatan Pilgub di sana menjadi seru, karena memang dulu Ramdan Pomanto sebelum mendapatkan amanah menjadi wali kota Makassar disebut-sebut sering bertarung di perhelatan politik di Gorontalo, namun tidak pernah maju karena faktor-faktor yang tidak mampu beliau atasi. Dan terakhir ada namanya Indra Yasin, Bupati Gorontalo Utara 2 periode. Dia juga adalah kader P3, sama dengan Pak Nelson Pomalingga, Prof. Nelson Pomalingga. Tentu mereka akan bersaing di P3 untuk bisa maju di perhelatan Pilgub, sahabat dan sobat IPISO. Sahabat dan sobat IPISO, di Provinsi Gorontalo ini saya melihat figur-figur di sana yang sangat potensial untuk bisa maju sebagai 01. Tentu yang pertama adalah Idris Rahim, wakil gubernur saat ini. Kemudian Prof. Nelson Pomalingga, ketua P3 dan berada pada basis geopolitik yang kuat. Kemudian Rahmat Gobel sebagai anggota DPR RI. Tentu ketika dia maju, dia sangat layak maju dalam kontestasi Pilgub Gorontalo sebagai kapasitas sebagai calon gubernur. Kemudian Ramdan Pomanto, wali kota Makassar. Tentu kehadirannya di kontestasi Pilgub Gorontalo akan membuat dirinya maju sebagai bakal calon gubernur, dan pasti akan sangat diperhitungkan, sahabat dan sobat IPISO. Selebihnya saya lihat mereka kemungkinan besar akan bersaing di posisi bakal calon wakil gubernur, karena memang dari nama-nama yang saya sebutkan tadi, dalam persepsi publik, dalam persepsi para analis politik, disebut calon-calon yang kuat, terutama Prof. Nelson Pomalingga, Rahmat Gobel, Ramdan Pomanto, wali kota Makassar, dan Idris Rahim, wakil gubernur saat ini. Keempat tokoh ini, ada satu lagi, Romkono. Kelima tokoh ini dianggap figur yang paling potensial untuk maju sebagai bakal calon gubernur, dan figur-figur yang lain dianggap tokoh-tokoh yang sangat layak menduduki posisi sebagai bakal calon wakil gubernur, terutama Ibu Haja Ida Sahida,
dan Ibu Hana Hasana Padel sebagai Serikandi politik Gorontalo yang dikenal cukup mempengaruhi ketika digandeng sebagai bakal calon wakil gubernur oleh figur-figur sekelas Prof. Nelson Pomalingga, kemudian Rumkono, Ramdan Pomanto, Rahmat Gobel, dan Idris Rahim tentunya sahabat dan sobat IPSO. Nah, baik sahabat dan sobat IPSO, itu nama-nama yang populer saat ini dan sedang mempersiapkan diri, sedang bersosialisasi untuk mengangkat popularitasnya. Sahabat dan sobat IPSO, nanti pada sesi berikutnya saya akan menggambarkan peta elektoral mereka. Saat ini saya coba membuka ke publik bahwa nama-nama ini yang terekam survei. Pada survei berikutnya, PT IP, PT Indeks Politika Indonesia akan menggambarkan perolehan popularitas mereka, perolehan akseptabilitas mereka, dan perolehan elektabilitas mereka pada sesi berikutnya di IPSO Rumah Edukasi. Sekian dari saya, Suwadi Idris Amir, Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia, PT IP, lembaga survei dan konsultan politik yang berpusat di Kota Makassar dan di Jakarta. Sampai jumpa pada pemaparan selanjutnya yang akan mengangkat peta popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas para calon gubernur, para calon wakil gubernur Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh masyarakat Gorontalo, masyarakat Sulawesi Tenggara, dan tentunya sahabat dan sobat IPSO di seluruh Indonesia dan dimanapun Anda berada.